Hai Sobat Sukses, kembali ketemu dengan saya Desi Darta. Kali ini kita akan membahas satu topik yang penting buat teman-teman, terutama yang owner perusahaannya tidak mau bayar pajak. Hari ini saya akan jelaskan bagaimana cara menyadarkan mereka setelah yang satu ini. Oke guys, buat teman-teman di luar sana yang mungkin hari ini merasa gelisah gitu ya, atau mungkin teman-teman merasa capek atau merasa apapun, I don't know ya, teman-teman merasakannya, karena mungkin di dunia perpajakan ini juga satu hal yang tidak gampang buat teman-teman yang biasanya jalan sudah lurus nih ya, buat teman-teman yang lurus, yang nggak tahu yang lain ya, yang biasanya teman-teman yang lurus, yang jalannya ya tidak senang yang mohon maaf nih yang berbohong ya, senangnya yang jujur-jujur aja ya. Ternyata teman-teman berada dalam posisi kondisi sebagai mungkin Anda sebagai konsultan keuangan gitu ya, atau Anda sebagai mohon maaf Anda sebagai konsultan pajak mungkin gitu ya, atau Anda sebagai staf perpajakan atau staf keuangan di perusahaan Anda. Saya nggak tahu ya, saya cuma ngomong ini aja. Saya membuat video ini tanpa ada bermaksud untuk menyinggung siapapun. Saya akan bahas secara general saja, tapi semoga hal ini bisa teman-teman pahami dan bagaimana strategi yang Anda perlu pikirkan ya. Nah, so gini guys, saya juga merasa ya, kenapa di tempat kami sendiri saya juga berusaha semaksimal mungkin saya akan bayar pajak 100%. Ya, ini yang tempat kami. Nah, so ketika kami berpikir apa yang kami lakukan ya untuk kami melakukan pembayaran pajak yang bagus ya, yang 100%, yang total gitu ya. Apa yang kami pikirkan adalah gini guys. Kami selalu berpikir bahwa ketika kita atau usaha Anda itu mau membesar, oke? Ketika Anda membesar, usaha Anda membesar, saya bayangkan Anda itu sebagai seekor, mohon maaf nih ya, sebagai gajah gitu ya. Ketika Anda membesar, tidak mungkin usaha Anda nggak kelihatan, ya. Yang sering kita alami di sana adalah banyak pengusaha itu yang pengen besar, tapi mereka tidak mau bayar pajak. I think it's nonsense, ya. Nggak mungkin Anda mau besar itu tapi tidak mau bayar pajak. Bahkan mohon maaf nih, saya masih sering suka temuin pengusaha di luar sana itu yang beranggap, udah biayanya kita kecil-kecilin saja gitu ya. Nah, ini teman-teman juga perlu perhatikan bahwa sekarang kantor pajak itu juga sekarang mereka punya dasar. Mereka sekarang itu pintar-pintar, mereka pandai-pandai, mereka tidak mau lagi namanya, maksudnya gini, mereka itu tidak bisa Anda kibulin gitu. Oh, ternyata usaha saya itu untungnya tinggal 5% misalnya ya, ternyata untungnya 10%. Nah, mereka punya benchmark guys, ya, mereka punya benchmark di mana harusnya mereka itu tahu kondisi usaha Anda itu kira-kira untungnya berapa persen. Ya, meskipun kadang-kadang nih mohon maaf nih ya, juga petugas pajak yang nonton hari ini ya, meskipun kadang-kadang mereka juga ada ngawur tuh ya, kadang-kadang benchmarknya juga ditinggi-tinggikan juga ada yang seperti itu ya. Nah, tapi guys, mereka sudah punya dasar kira-kira untungnya berapa. Cuma memang yang kesulitan adalah mereka tidak bisa membuktikan secara langsung apakah Anda itu salah atau benar. Nah, ini yang memang akhirnya menjadi satu perlindungan atau satu hal yang yang mungkin pengusaha ini lakukan untuk berlindung di balik itu. Mereka nggak tahu secara 100% ya. Nah, so guys, ini yang perlu juga teman-teman pikirkan. Memang kita sekarang mungkin pengusaha itu masih bisa berlindung di balik tanda kutip hal-hal yang tidak bisa mereka jangkau, hal-hal yang tidak bisa petugas pajak jangkau. Contohnya misalnya, ternyata rekening bank itu belum kelihatan. Misal saja ya, ternyata rekening bank itu belum kelihatan, belum bisa dicek oleh petugas pajak ya. Sampai video ini dibuat, memang sampai video ini dibuat, petugas pajak belum bisa secara langsung ya. Misalnya nih, hari ini dia mau lihat, seperti kalau Anda dilihat di luar negeri nih ya, contohnya di luar negeri, di Amerika aja, FBI nih, contoh ya, FBI ya, dia mau ngecek rekening Anda sekarang berapa, bisa tinggal punya akses dia, tinggal klik, langsung kelihatan. Di Indonesia belum seperti itu, karena memang ada otoritas yang membatasi ya, bahwa kondisinya sekarang itu kita punya undang-undang kerahasiaan data nasabah ya, itu yang memang ada, akhirnya membuat pajak tidak bisa mengecek rekening Anda secara langsung. Butuh satu treatment, butuh satu proses hingga mereka bisa membuka rekening Anda. Ya, ini memang butuh panjang. Tapi guys, kenapa hal ini dilakukan? Ya, karena memang kondisinya memang itu ada satu aturan, satu undang-undang yang belum belum diselesaikan gitu ya, belum dibuka gitu ya, belum dibuka oleh pemerintah. Ya.
Tapi bayangkan guys, kalau seandainya undang-undang itu dibuka oleh pemerintah, ya, Anda boleh bayangkan. Sekarang apa sih di negara kita Indonesia ini ya, di tahun video ini dibuat, apa sih yang tidak kita bisa ketahuan pajak? Contoh saja, Anda punya rekening bank, ya, rekening bank memang sebagian ada yang nggak minta NPWP, ya, mungkin sekarang belum. Tapi ke depan saya yakin dan percaya akan semua diminta NPWP, dan sekarang sudah semakin ketat. Banyak rekening bank yang harus membukanya butuh NPWP. Kedua, Anda beli mobil, pasti dimintain NPWP. Anda beli rumah, diminta NPWP. Anda pakai apapun ya, Anda bahkan pergi kemana pakai NPWP. Kalau nggak pakai NPWP, Anda coba perhatikan. Kalau nggak pakai NPWP, Anda pakai namanya IKTP enggak? Ya, pasti dong Anda pakai IKTP ya. Anda buat paspor pakai IKTP. Anda mau daftar, mohon maaf nih, ke marketplace pun juga minta KTP. Anda buka bank pakai KTP. Anda buka akun trading, akun sekuritas juga pakai KTP. Semuanya, hampir semuanya pakai namanya KTP guys. Oke? Nah sekarang yang bisa dilakukan biasanya nih ya, pengusaha-pengusaha ya, mereka menyimpan dana mereka, menyimpan keuntungan mereka itu di dalam, mungkin dalam namanya cash. Ini mungkin ya guys, sekali lagi mungkin ya, namanya cash itu yang pertama. Yang kedua, mereka menyimpan dalam satu akun yang tidak kelihatan oleh pajak. I don't know, caranya macam-macam, saya nggak perlu bongkar di video ini, tapi banyak macam caranya. Yang ketiga, mereka menggunakan nama orang lain untuk dinamain sebagai asetnya, ya, misalnya mobilnya pakai nama si A, rumahnya pakai nama si B, mungkin saja ya. Dan itu cara-cara yang dilakukan. Pertanyaan saya, kalau seandainya ya, saya tidak tahu kapan, tapi saya lihat selama 10 tahun terakhir saya lihat progres reformasi perpajakan ini sangat luar biasa dan tambah lama semakin ketat ya. Kalau seandainya nih Anda sekarang masih kucing-kucingan, oke? Atau pimpinan Anda atau owner Anda masih kucing-kucingan, ya, wah saya nggak usah dilaporkan, misalnya untung sekian, turunkan saja gitu ya. Ya kalau diturunkan uangnya habis masih oke, tapi kalau diturunkan uangnya nggak habis, ya uangnya masih Anda simpan, yang mana di rekening bank atau dalam aset yang lain, dan akhirnya misal saja satu kata, ya, buka rekening bank, misal. Ya, ternyata pemerintah menggunakan otoritasnya untuk membuka rekening bank dengan kesiapan mereka yang sudah sangat siap gitu ya. Akhirnya rekening bank Anda ketahuan ya, rekening bank orang yang Anda pinjam namanya juga ketahuan, bahkan seluruh aset Anda ketahuan. Nah, ini guys yang perlu dipertimbangkan ya. Saya membuat video ini mungkin juga kadang-kadang saya masih berpikir ini mungkin konfrontatif buat teman-teman, tapi saya pengen teman-teman lihat, teman-teman tahu tentang apa potensi yang akan terjadi. Jadi bukan kita lihat oke, sekarang saya bisa menyimpan segini, saya bisa hemat pajak segini, oke, happy sekali gitu ya rasanya. Kalau misalnya Anda bisa menyimpan pajak yang semakin banyak gitu, mohon maaf nih, maksudnya menyimpan itu tidak bayar pajak gitu ya, itu happy sekali. Oh no, bukan gitu caranya guys ya. Karena sekarang mungkin masih bisa, mungkin di kemarin masih bisa, tapi saya tidak tahu di kemudian hari seperti apa. Ya, bayangkan kalau seandainya rekening bank dibuka ceklek gitu dan pemerintah bisa melihat seluruh transaksi kita, ya, pajak bisa melihat seluruh transaksi kita, Anda nggak bisa lari kemana-mana. Ya, dan yang perlu Anda perhatikan, pajak begitu tahu Anda salah, Anda kena pengemplangan pajak, itu sudah masuk hukum, ya. Udah masuk jalur hukum karena pajak ini berdasarkan undang-undang, otoritas pajak berdasarkan undang-undang ya. Ketika Anda salah, ketika Anda ketahuan Anda menyembunyikan potensi pajak Anda ya, dendanya guys itu yang membuat orang pusing 7 keliling guys ya. Satu, misalnya ngomong saja Anda kena denda di PPH. PPH denda namanya sanksi bunga ya. Sanksi kalau lapor mungkin tidak besar ya, 100.000, mungkin 500, 100.000 lah kalau PPH ya, rata-rata 100 ribuan. Kalau tahunan juga 100.000. Kalau yang badan 1 juta ya, nggak terlalu besar. Tapi sanksi bunganya sudah sekarang minimal, kalau dulu 2%, sekarang minimal ikut ini ya, ada kayak rate-nya sendiri ya, kurang lebih 1-2%, kurang lebih. Yang pertama. Yang kedua apa lagi? Anda juga bisa kena denda, namanya denda untuk apa namanya ya, ketidakpatuhan ya. Denda ketidakpatuhan itu bisa sebesar apa? 50% sampai 100% daripada pajak yang harus Anda bayar. Wow, itu besar guys ya. Jadi jangan sampai Anda mengalami kejadian yang seperti itu ya. Terus apa lagi yang dia dapat? Kalau kita ngomong PPH itu sudah dapat dendanya seperti itu. Kalau PPN tambah besar lagi guys ya.
Satu, sudah kena sanksi lapor 500.000 tadi, ya. Dua, sudah kena apa lagi? Kena dendanya untuk denda bunga juga 2% sebulan. Ya, 2% sebulan. Nah, yang ketiga kena apa lagi? Kena denda itu yang tadi ya, yang ketidakpatuhan bisa sampai 200%. Ya, ini lebih besar lagi kalau PPN. Ya, dan bayangkan guys, ini yang tidak kita harapkan. Ya, ini yang kita harapkan. Banyak saya dapat cerita guys, ya teman-teman ya. Banyak dapat saya cerita. Saya pernah ketemu satu pengusaha ya. Waktu itu dapat denda pajak, mohon maaf nih, nilainya puluhan miliar. Ya, shock. Ya, ada dua cerita nih. Saya cerita yang pertama dulu. Shock, nggak mau bayar, gitu ya. Ngotot, nggak mau bayar. Tahu ngotot ya? Bersikukuh, nggak mau bayar. Nggak mau bayar pokoknya saya pak. Ya, akhirnya ketika nggak mau bayar yang terjadi apa? Yang terjadi adalah pemerintah menggunakan otoritasnya, orang pajak menggunakan otoritasnya. Ya sudah, kamu nggak mau bayar, masuklah ke dalam penjara. Oke, dan Anda bayangkan ketika masuk penjara itu bukan hal yang enak untuk teman-teman yang biasanya sudah di rumah, yang sudah tidur di dalam kasurnya yang enak, spring bednya yang enak, harus masuk ke dalam penjara yang Anda berkumpul dengan, mohon maaf nih, mungkin orang-orang yang tidak pernah Anda temui di luar sana. Ya, satu hari saja akhirnya dia nyerah dan dia harus bayar. Ya, dia nyerah sendiri dan dia harus bayar. Ini true story. Ya, real story ya. Yang kedua adalah juga yang dapat denda pajak nilainya besar. Mohon maaf nih guys ya, karena sudah agak umur, shock, jantungnya langsung berhenti. Dan ini true story, saya tidak ngomong ada-ada, saya pernah tahu kasusnya. Dan jantungnya berhenti, orangnya berangkat ke atas. Coba bayangkan, ketika Anda tidak melaporkan pajak Anda secara resmi, pertanyaan saya, apakah ada hal yang enak yang akan Anda terima? Ya. Jadi di sini pun kami di kantor kami, ya saya punya kantor konsultan juga, kami juga selalu meng-approach klien-klien kami untuk bisa melaporkan pajaknya secara resmi. Ya, meskipun kita lihat di luar sana juga memang kadang-kadang ada peraturan-peraturan yang memang belum 100% ideal untuk Anda. Tapi saya yakin dan percaya teman-teman, pemerintah akan berusaha melakukan yang ideal, akan berusaha untuk menata yang ideal. Ya, tinggal kita sabar, tinggal kita berusaha untuk mengikuti aturan yang baik, ya. Supaya apa? Supaya tentunya Anda bisa tidur dengan tenang, pimpinan Anda bisa tidur dengan tenang, tidak sampai terjadi yang tadi, ya, shock lah, masuk penjara lah dan macam-macam, ya. Dan tentunya guys, sekali lagi, kalau mau besar dimanapun kita, di Indonesia ataupun di negara-negara lain, tapi karena kita sekarang di Indonesia nih ya, Anda mau besar di Indonesia, ya kita bayar pajak lah di Indonesia. Ya, kita bantu negeri kita sendiri untuk bertumbuh. Ya, kita bantu negeri kita dengan pajak yang kita bayar dan dengan legal. Dan ketika Anda membayar pajak secara legal, Anda juga sedang mengajarkan perusahaan Anda sedang mengajarkan karyawan Anda untuk bisa menjadi karyawan yang jujur. Ya, jangan kaget kalau Anda misalnya ngemplang pajak terus begitu karyawan Anda banyak yang melakukan kecurangan. Ya, jadi kenapa? Karena Anda sendiri yang mengajarkan seperti itu. Oke, ya, semoga penjelasan saya cukup jelas ya bagi teman-teman yang merasa tertohok ya atau tercerahkan dengan video ini ya, dan teman-teman merasa video ini cocok untuk Anda share ke satu orang atau ke beberapa orang supaya terbuka matanya, silakan Anda lakukan ya. Saya tidak keberatan kalau memang Anda ingin share video ini untuk membuka mata teman-teman kita yang hari ini masih tidak mau lapor pajak dengan benar, masih mengemplang pajak dengan sembunyi-sembunyi ya. Kenapa saya berani ngomong ini? Karena saya ngomong apa adanya, saya ngomong hal yang baik dan ingin supaya teman-teman juga mengerti apa konsekuensinya. Ya, silakan teman-teman juga yang mau komentar, silakan komen di bawah. Ya, silakan kita berdiskusi. Mungkin teman-teman juga masih ada pandangan kenapa Anda masih bingung atau Anda masih takut untuk membayar pajak dengan resmi. Anda boleh komen di bawah. Ya, silakan kita berdiskusi. Atau Anda yang pengen dapat respon cepat, Anda juga boleh follow saya di Instagram dan nanti Anda boleh DM saya, akan saya balas di Instagram. Ya, sekian, semoga tidak menyinggung siapapun, semoga dapat difahami, memberikan tambahan dan inspirasi, dan terakhir selalu sehat ya, selalu sukses ya, selalu happy terus buat teman-teman semua. Bye bye.